Sebelum mendengar, subscribe dulu ya. Aku menemani suami dari nol sampai jadi PNS, namun dia malah selingkuh dengan atasannya yang lebih tua. Aku dan anak-anak dibuang seperti sampah. Bab 3, judul Terputusnya Tali Akad, penulis Rifarsah Ramadan. Suamiku mengkhianati janjinya. Ia berjanji akan membahagiakanku, wanita satu-satunya dari anak-anaknya, kelak. Itu ucapan ketika ia melamarku. Namun ternyata setelah 8 tahun pernikahan, ia begitu mudahnya melupakan janjinya itu. Pagi ini, aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan untuk keluarga dan mengantarkan Cia ke sekolah. Seperti biasa, aku membawa Caca dan Adam bersama, menggendong Adam di satu tangan dan ku gandeng tangan Caca dengan tangan lainnya. Sementara Cia berjalan di depan. Hati-hati Cia, jalan di pinggir ya, ucapku memperhatikan Cia dengan lembut. Iya mah, jawab Cia patuh. Sesampainya di sekolah, aku langsung pulang. Cia bukan tipe anak yang manja. Dia tak perlu ditunggu di sekolah seperti anak-anak lainnya yang harus ditemani ibunya. Sepulangnya dari sekolah, aku sibuk membersihkan rumah dan mencuci pakaian yang kotor. Setiap kali mencuci, aku selalu memeriksa kantong pakaian, karena terkadang anak-anak suka menyimpan mainan kecil di sana. Ketika memeriksa kantong celana suami, aku menemukan sebuah struk belanja. Mataku terbelalak saat membaca nominalnya. 5 juta, batinku. Aku melihat tanggal di struk itu baru kemarin. Aku langsung diliputi berbagai pertanyaan. Untuk siapa? Aku tak pernah menerima uang sebanyak itu, apalagi untuk belanja di toko tas terkenal di Bandung. Pikiran buruk mulai menguasai benakku. Bayangan suami bersama wanita itu busuk mah mulai terpikir di kepala. Aku merasa sakit dan terhina. Bukankah aku lebih muda? Bukankah aku yang seharusnya lebih menarik? Mengapa dia memilih wanita tua itu? Mereka berdua sudah menikah, punya pasangan dan anak-anak. Tidakkah mereka takut pada dosa? Air mataku mengalir tanpa bisa dihentikan, tetapi tangisan Adam menyadarkanku dari lamunan. Sayang, cup, mama di sini. Jangan nangis, ucapku sambil menggendong Adam berusaha menenangkannya kembali. Aku berusaha kuat, tetapi bagaimana bisa aku kuat jika suami mencintai wanita lain? Aku telah memberikan 3 anak untuknya. Kami memulai segalanya dari nol. Tak ingatkah dia pada masa-masa sulit dulu? Malam itu, aku memberanikan diri untuk menanyakannya. Ayah, ini apa? Kamu belanja untuk siapa? Kenapa bisa sebanyak ini? Tanyaku lembut dan menatap matanya. Suamiku sedang libur hari itu, jadi ini adalah kesempatan yang tepat untuk berbicara dengannya. Jangan campuri urusan aku. Yang penting, aku sudah mencukupi kebutuhanmu dan anak-anak, jawabnya dingin. Aku istrimu, ayah. Aku berhak tahu 5 juta itu bukan uang sedikit. Itu setengah dari gajimu. Itu uangku. Aku yang mencari uang. Dan aku sudah memberikan cukup untukmu dan anak-anak. Jangan ikut campur lagi. Aku menelan ludah, mencoba menahan amarah. Tak pantaskah aku bertanya kepadanya tentang uang itu? Tak ada hakkah aku di matanya? Ayah, aku rela berpakaian sederhana demi anak-anak.
tapi kamu malah menghabiskan uang ini untuk seseorang. Siapa dia, Ayah? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Diam kamu. Suamiku mengangkat tangan, seolah ingin menamparku. Namun Cia tiba-tiba muncul dan memelukku erat. Melihat putri kami, suamiku menahan diri. Itu adalah pertama kali kami bertengkar di depan anak-anak. Cia menangis, tetapi berusaha meredamkan isakannya. Mungkin takut membangunkan adik-adiknya. Aku memeluknya erat. Cia, jangan nangis ya. Nanti cantiknya hilang, bisikku lembut. Ayah jahat, Mah. Kenapa ayah marah-marah sama mama? Tanya Cia sambil terisak. Ayah enggak marah, sayang. Mungkin ayah sedang lelah dan mama kebetulan cerewet. Jadi ayah kesal. Udah, jangan menangis lagi. Nanti Caca dan Adam bangun, terus kakak diejek. Kakak Cia nangis. Kakak Cia nangis. Aku berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengajak membuat kue, menyembunyikan kesedihan, mencoba tetap terlihat tegar depan anak-anak. Walaupun hati ini remuk, aku tidak ingin mereka merasakan penderitaan yang sama. Hari berlalu setelah kejadian itu. Sikap dingin suamiku masih terasa sampai saat ini. Apakah di matanya aku tak menarik lagi? Shiva, Shiva, suamiku memanggil berteriak. Aku berjalan menghampirinya dengan sikap tenang. Ada apa, Ayah? Kamu lambat banget. Dipanggil dari tadi gak dengar. Kamu tuli? Maaf ayah, tadi aku sedang mencuci piring, jadi kurang dengar. Kemasi baju-baju aku, besok aku tugas keluar kota. Aku terkejut, kok ayah baru bilang sekarang? Biasanya 2 hari sebelum keberangkatan ayah sudah bilang. Aku sudah janji sama anak-anak mau ajak mereka jalan-jalan. Sudah lama kita gak pergi bersama-sama. Siapa suruh janji? Kamu pikir ini kantor bapak moyangmu? Seenaknya atur jadwal. Sudah beresin baju untuk aku seminggu. Aku terdiam. Ayah tugasnya bareng busuk, Mah. Tanya aku akhirnya. Suamiku langsung menatapku tajam. Bukan urusanmu, bentaknya. Aku tahu suamiku sering bersama Bu Sukma. Teman-teman kantornya pun pernah bercerita tentang mereka. Niatnya melanjutkan S2 untuk kesejahteraan keluarga terjadi malah menjadi bumerang yang menghancurkan rumah tangga kami. Aku ingat betul saat Cia lahir, dia menggendongnya dengan kasih sayang. Matanya berbinar-binar saat menatap putri kami. Namun sekarang tatapan itu telah hilang, seolah dia tak ingin lagi bersama anak-anaknya. Padahal mereka adalah darah dagingnya, buah cinta kami berdua. Hari ini dia memanggilku dengan sebutan nama saja. Padahal sejak Cia lahir, kami sepakat untuk saling memanggil Mama dan Ayah. Akan tetapi, kini dia kembali memanggil namaku dengan penuh amarah. Rasanya seperti dipukul berulang-ulang. Di mana cintanya yang dulu? Bersambung. Tayang hanya di KBM App, diangkat dari kisah nyata. Cek link untuk novel ini di deskripsi. Novel ini hanya 28 bab di KBM App.